Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Para pendusta berkali-kali mengingkari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam sabdanya, jika sperma air mani telah berumur 42 malam, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat untuk membentuknya, kemudian memberikannya pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang belulang. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi ilmu pengetahuan terus-menerus berkembang hingga akhirnya memperlihatkan kepada kita fakta-fakta mutakhir. Dan jika kita merenungkan hasil dari penelitian terbaru dalam embriologi serta mengkaji lagi tahapan-tahapan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya tentang embrio ketika berumur 42 hari. Video kali ini kami akan memperlihatkan serangkaian ilustrasi beserta urayanya yang memperlihatkan proses tahapan perkembangan embrio dan lebih terfokus lagi pada minggu ke-5, ke-6, dan ke-7. Kemudian kembali meninjau ulang agar kita bisa menyaksikan kesesuaian yang utuh antara keagungan teks hadis dan perkataan para ilmuwan-ilmuwan modern. Setelah melalui berbagai proses tahapan sejak masih berbentuk sperma hingga berevolusi menjadi embrio pada minggu ke-6 atau 42 hari, maka kami menyimpulkan bahwa embrio tidak akan terbentuk wujud manusia setelah melalui 42 malam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan secara gamblang lewat sabda agungnya mengenai hal ini. Gambar asli dari embrio yang berumur 5 minggu dan kita tidak melihat adanya bentuk struktur manusia. Dan para ilmuwan mengatakan bahwa mayoritas dari spesies-spesies hewan juga berbentuk serupa dengan gambar di atas dengan umur yang sama pula. Dan dengan keterangan tadi dapat mengindikasikan bahwa pada umur ini embrio belum mencapai kesempurnaan bentuk manusia. Dan kita tidak menemukan bentuk telinga, mata, kulit, dan tulang. Gambar embrio ketika berumur 47 hari. Dan kami berkesimpulan bahwa bentuk ini telah mensimulasikan wujud manusia dan semakin jelas lagi ketika mata, telinga telah memperlihatkan bentuknya. Dan juga kita melihat dua telinga dan mata serta lapisan kulit. Semua itu telah membentuk wujud manusia sejak akhir minggu ke-6. Indikator-indikator ini sangat tampak jelas pada minggu ke-7. Dan jantung embrio mulai berdenyut jelas sejak minggu ke-6. Embrio 3. Gambar perbandingan antara embrio berumur 5 minggu dan embrio yang berumur 7 minggu. Lihatlah perbedaan paras, ukuran, dan bentuk tubuh kedua embrio ini. Dan bagaimana bisa sebiji embrio dapat membuahkan struktur rupa manusia hingga sejelas ini? Para ilmuwan memaparkan tentang embrio yang memasuki minggu ke-6 atau berumur 42 hari. Yang pada waktu ini, embrio mulai merespon berbagai suara di sekitarnya dan bereaksi atasnya. Para ilmuwan lebih menekankan lagi bahwa umur 42 hari dan setelahnya adalah tahapan pemisah antara fase embrio tatkala belum berwujud sempurna dan fase embrio ketika telah berwujud manusia. Maka dari itu kita dapati salah satu situs web yang khusus mengulas masalah perkembangan embriologi berbicara mengenai hal serupa. Seperti dalam artikelnya, pada minggu ke-6 setelah pembuahan, embrio mulai mampu merespon sensasi sentuhan melalui pergerakan refleks. Pada akhir-akhir minggu ke-6, embrio sudah bisa dikatakan telah berubah wujud manusia, dan demikianlah yang tampak sejak dalam penelitian. Juga kita lihat perkataan mereka di situs yang berbeda. Gelombang otak telah terdeteksi ketika embrio berumur 43 hari, dan Dr. Steve juga telah mendeteksi gelombang yang timbul dari otak ketika embrio berumur sekitar 43 hingga 45 hari. Maka keterangan dari perihal ini sangat memungkinkan untuk diperhitungkan setelah umur ini. Embrio berumur 6 minggu ketika mulai berbentuk manusia dan memancarkan gelombang dari otaknya menyerupai prinsip kerja pada sebuah mekanisme. Dan dari prinsip kerja inilah, banyak kajian-kajian penelitian terinspirasi pada metode kerja sel-sel dalam otak yang memungkinkan hal ini. Gelombang otak juga berkaitan dengan peniupan roh manusia pada tahapan ini. Wallahu a'lam.
Cobalah amati sejenak proses terbentuknya kedua mata. Ilmuwan menegaskan bahwa minggu ke-6 adalah umur di mana kedua mata mulai terbuka pada embrio. Maka tersingkaplah kebenaran sabda Rasulullah SAW. Membentuknya, kemudian memberikannya pendengaran, penglihatan. Menurut ilmuwan embriologi yang terkenal Kate Moore, adapun mata embrio mulai tampak pada hari ke-42. Setelah berlalunya 42 hari dengan mulus dan sempurna, maka muncullah fenomena perkembangan kedua mata dan telinga dengan kecepatan perubahan yang fantastik. Mereka para ilmuwan embriologi berkata, mata dan telinga akan berkembang pesat pada minggu ke-7 setelah sperma berlalu selama 42 malam yang menunjukkan pada akhir minggu ke-7, di mana embrio berevolusi membentuk wujud manusia tepat pada waktu itu. Sangat presisi dengan ulasan hadis Rasulullah SAW secara sangat rinci tatkala bersabda, jika sperma atau air mani telah berumur 42 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk membentuknya, kemudian memberikannya pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang belulang. Hadis riwayat Muslim. Cobalah renungkan gambar hakikat embrio sebelah kanan yang berumur 41 hari. Pada gambar ini kita hampir tidak bisa melihat indikator bahwa embrio ini adalah manusia. Tetapi tatkala memasuki hari ke-44, embrio secara langsung akan berevolusi membentuk struktur tubuh manusia. Maka dari itu pada gambar sebelah kiri, kita telah melihat wujud manusia pada embrio, sekaligus kedua mata dan telinga dengan jelas, serta kedua kaki, tangan, dan jari jemari. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah jumlah angka aborsi melambung pesat di negeri non-muslim, terjadilah gejolak penolakan terhadap sistem aborsi hingga hari ini. Melihat hal itu, para ilmuwan dan peneliti berinisiatif menentukan batas umur embrio supaya tidak terjadi pengguguran kandungan setelah embrio terbentuk. Maka pada akhirnya mereka menemukan bahwa akhir minggu ke-6 dan awal minggu ke-7 ketika embrio berumur 42 hari adalah waktu di mana timbulnya gelombang otak pada embrio sekaligus menjadi waktu permulaan kehidupan manusia. Gambar asli sebuah embrio ketika berumur 42 hari. Pada umur ini embrio mulai berbentuk manusia. Mari kita perhatikan ukuran kecil ini. Walau demikian, ukuran itu telah dianggap sebagai manusia sepenuhnya. Dan berikut kesimpulan para peneliti tentang larangan aborsi setelah umur ini, karena embrio telah dianggap sebagai manusia seutuhnya. Embrio berbentuk bayi melatih diri dengan mengisap jarinya sebagai persiapan memasuki alam dunia, sehingga dapat langsung menyusu ke ibunya. Maha suci Allah yang mengajarkan bayi ini apa yang tidak diketahuinya, seperti dalam firman-Nya. Sesungguhnya, wahyu ini berpesan bahwa tidak seorang pun dapat mengemukakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan tahapan-tahapan ini, kecuali jika orang itu adalah dokter spesialis yang disertai aparatur-aparatur yang memadai. Dan apakah Rasulullah SAW adalah seorang dokter spesialis yang dilengkapi oleh perangkat-perangkat modern? Terdapat hal baru yang harus kita sepakati untuk meyakinkan kepada para penyangkal kebenaran, seraya menanyakan, bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW mengetahui secara pasti bahwa setelah 42 hari embrio akan berubah bentuk ke wujud manusia yang memiliki pendengaran, penglihatan, kulit, dan tulang? Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.